Guys, kalian masih bingung nyari informasi beasiswa itu di mana? Nah, aku mau tunjukin dan sekaligus review aplikasi informasi beasiswa yang cocok buat kalian semuanya. So, tonton terus video ini sampai akhir. Hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Dan kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman semuanya tentang aplikasi beasiswa untuk teman-teman semuanya. Jadi si aplikasi ini bisa ngasih informasi-informasi beasiswa ke teman-teman semuanya. Entah itu beasiswa untuk kuliah, konferensi, summit, pertukaran belajar, dan lain sebagainya. Pokoknya informasinya ada semuanya di sini. Tapi sebelum itu pastikan dulu teman-teman untuk like, comment, share, dan juga subscribe supaya aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Nah, oke, di sini kita langsung aja. Jadi nama aplikasinya tuh Oya Opportunities. Nah, aku nggak tahu ya kalau misalkan di App Store itu ada atau enggak, karena aku nggak pakai iPhone. Jadi kalau misalkan di Android itu ada di Play Store-nya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat aja di sini. Langsung ketik di atasnya Oya Opportunities. Nah, nanti ada nih. Nah, jadi aplikasinya yang ini, yang merah ini. Kemudian teman-teman nanti install, teman-teman download gitu. Dan kalau misalkan udah, teman-teman langsung buka. Nah, mari kita coba lihat dulu isinya itu ada apa aja. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di tampilan pertamanya, itu sebenarnya lebih nampilin event-event yang memang mau deket ke deadline-nya gitu. Kayak misalkan di sini kan ada dari CNIU Undergraduate Summer Training Program, ada juga 14 Annual Water Media Showcase dan lain sebagainya. Yang memang ini tuh deadline-nya kayak deket-deket tuh, ada yang ongoing, ada yang in 11 days, ada in 18 days dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman misalkan mau lihat topik-topiknya juga, ini bisa banget. Mulai dari misalkan topiknya ada di sini internship, ada juga konferensi, ada juga scholarship and fellowships, ada juga exchange program, ada juga competitions and award, ada juga entrepreneurships event, model United Nations, academic job, general job, environment, law, social science and humanities, education, engineering and technology, dan economics. Jadi sebenarnya ini teman-teman banyak banget. Nggak hanya tadi yang aku sebutin kayak misalkan cuman konferensi, kuliah, tapi juga ada sampai bahkan pekerjaan pun ada. Jadi sebenarnya aplikasi ini tuh nge-cover keseluruhan informasi-informasi yang kita butuhkan sebenarnya sebagai mahasiswa. Tapi yang memang banyak informasi di sini itu adalah tentang beasiswa gitu. Nah, beasiswa di sini sifatnya nggak hanya beasiswa misalkan teman-teman untuk kuliah, tapi juga sifatnya ada yang grant atau ada yang sifatnya juga semacam funding short gitu, atau misalkan partially funded kayak gitu. Jadi pokoknya segala hal yang membiayai teman-teman untuk ikut acara itu, atau bahkan acaranya memang udah diselenggarain gratis. Nah, di sini kita coba cek satu-satu, tapi part-part yang pentingnya doang ya. I mean kayak sebagai mahasiswa kita kayak butuh apa aja. Nah, yang pertama misalkan kita ambil magang. Nah, kalau misalkan di magang ini ada salah satu contohnya nih yang masih ongoing nih. Misalkan ada Product Management Internship for Red Bull. Nah, jadi kalau kita ngomongin Red Bull pasti kita udah tahu ya Red Bull itu apa. Kalau misalkan dulu tuh aku tahu Red Bullnya tuh ya dari formula, dari F1. Jadi tahunya Red Bull tuh dari sana. Jadi teman-teman bisa lihat di sini program detailsnya itu apa aja, deadline-nya gimana, terus negaranya di mana, dan sifatnya juga di sini kan fully funded. Jadi teman-teman bakalan dibiayain semuanya gitu. Dan di sini ada open to all. Nah, kalau misalkan open to all berarti itu buat all nations gitu, buat all countries termasuk Indonesia. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lihat lebih detailnya, teman-teman tinggal masuk ke official link yang ada di bawahnya ini. Teman-teman misalkan langsung klik dan teman-teman bakalan langsung masuk ke websitenya si Red Bull ini. Jadi benar-benar ini kayak apa ya, trusted gitu. Jadi dia emang ngasih linknya juga, jadi teman-teman nggak bakal bingung untuk nyari-nyari linknya lagi atau misalkan harus ngetik lagi di Google. Oke, kita ambil contoh yang lain lagi, misalkan dari konferensi. Nah, ini biasanya yang aku suka banget karena aku banyak juga nemu info konferensi ini tuh di sini, termasuk waktu aku ke Turki itu nemunya di sini juga.
Kita ambil misalkan yang ini deh. Nah, UNESCO Abcheyu Youth Leadership Workshop. Nah, jadi di sini teman-teman bisa langsung lihat ini eventnya buat siapa aja, deadline-nya kapan, dan dia juga buat siapa gitu negaranya yang menerimanya. Tapi di sini fund type-nya itu partially funded. Jadi teman-teman nggak dibiayain full, jadi cuma parsial. Nah, nanti tinggal lihat aja parsialnya itu di cover apa aja. Apa misalkan pesawatnya doang, atau misalkan akomodasinya doang, atau selama teman-teman di sana doang. Itu silahkan lihat langsung di official link-nya, itu beneran bakalan ada. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk bingung lah kayak gitu. Terus kita mau lanjut lagi, misalkan ambil yang scholarship and fellowship deh. Nah, di sini ada kayak Mandela nih, Mandela Scholarship Fund 2022. Jadi ini beasiswa dari Nelson Mandela sih kayaknya. Dan dia organizer-nya itu Leiden University gitu, langsung kampusnya, dan dia juga untuk semua negara termasuk juga Indonesia. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja. Ini bener-bener banyak banget teman-teman. Atau misalkan exchange program nih, biasanya anak-anak S1 nih yang suka kayak gini. Ada dari CBC, itu ada dari Get Permanent Residency in Canada, ada Arab Fund for Arts and Culture, CINO yang tadi, Effect Documentary 2020 Grant Program, Erasmus European Exchange Program, dan lain sebagainya yang memang ini tuh masih banyak, dan juga teman-teman bisa lihat di sana. Ini sumpah keren banget sih. Nah, terus kalau misalkan teman-teman scroll lagi ke bawah, di sana tuh ada khusus konferensi. Jadi kayak academic conference gitu. Misalkan teman-teman jurusannya itu bisnis. Nah, teman-teman coba lihat bisnis, dan nanti bakalan muncul semua konferensi tentang bisnis. Teman-teman gak usah lagi bingung nyari-nyari kayak di Google terus tulis international business or international conference apa, tapi teman-teman langsung klik aja di sini dan muncul semuanya. Ini bener-bener keren banget sih. Dan kalau misalkan teman-teman pengen ada free course juga, ini ada juga kesempatan berbagai free course di sini, dan teman-teman bisa langsung reach out aja di sananya. Jadi teman-teman bisa lihat topiknya apa, dan apapun yang bener-bener teman-teman butuhkan gitu, menurut aku sih semuanya ada di sini. Nah, sekarang aku pengen ngomongin masalah plus dan minusnya dari aplikasi si Oya Opportunities ini. Untuk plusnya, sebenarnya seperti yang aku bilang tadi. Pertama, kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah. Jadi ada satu aplikasi yang memang menaungi semua informasi, dan teman-teman bisa lihat langsung dari sana tanpa teman-teman harus searching dulu di Google. Yang kedua, informasi-informasinya itu berdatangan dari kampus-kampus, dari institusi-institusi yang memang ternama. Jadi bukan abal-abal. Nah, yang dimaksud abal-abal tuh kayak gimana? Kayak misalkan konferensi. Kalau teman-teman yang suka ikut konferensi itu pasti kenal yang namanya dengan predator. Jadi memang konferensi-konferensi ini mereka itu tidak menjunjung tinggi akademik, tapi mereka kayak bisnis untuk konferensi. Jadi mereka mendapatkan berbagai keuntungan dengan mengadakan konferensi ini. Makanya biasanya kalau yang predator, konferensi-konferensinya itu kalau bayar ya, itu biasanya mahal banget. Tapi kalau misalkan yang diselenggarain oleh kampus, misalkan itu biasanya murah banget. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, dan juga karena tadi aku bilang yang nyelenggarinya tuh institusi ternama dan langsung di luar negerinya gitu. Misalkan kayak acaranya di Jerman, ya yang nyelenggarinya institusi di Jerman atau kampus di Jerman. Nah, ini yang menyebabkan keuntungan buat kita sendiri, biar kita itu bisa ke Jerman sekaligus kita tuh kenalan sama orang Jerman langsung. Karena emang ya penyelenggaranya emang orang Jerman gitu. Beda cerita ya kalau misalkan teman-teman itu ke luar negeri dan penyelenggaranya tuh orang Indonesia. Aku sangat yakin ya, biasanya ya kayak 90% kayak acara summit apa, exchange apa, fully funded apa dan sebagainya, ketika datang ke negara tujuan itu 90% orang Indonesia. Jadi teman-teman kayak kesempatan untuk kenal sama orang lokalnya itu kecil banget. Pun kalau misalkan teman-teman kenal itu hanya sebatas kenal aja, nggak intens gitu. Beda kalau misalkan kayak aku ketika dulu ikut berbagai acara internasional tuh yang nyelenggarainnya mostly orang asing, makanya ketika di sana banyak teman aku yang orang asing. Bahkan aku sering banget nginep di teman aku yang orang asing, kayak waktu di Turki, kayak misalkan waktu di Thailand, waktu di Philippines, itu nginep di teman-teman aku yang memang orang sana. Jadi kayak langsung berbaur sama mereka, itu enak banget. Nah, tapi di sini minusnya, nah si informasi-informasi ini itu kan bisa diakses oleh banyak orang di berbagai negara, dan karena tadi eventnya itu eksklusif, makanya teman-teman effortnya bakalan gede.
Gede dalam artian ya yang daftar banyak, yang diterima dikit. Jadi teman-teman ya effortnya harus gede banget di sini gitu. Dan karena emang bisa diakses oleh berbagai negara, jadi teman-teman saingannya gak hanya orang Indonesia, tapi emang sama negara lain juga. Jadi pastikan aja untuk teman-teman effortnya gede. Nah selain itu juga dari yang aku rasakan itu sebenarnya di aplikasi ini juga kadang aplikasinya nggak up to date gitu. Jadi kayak di sininya misalkan masih ongoing atau masih 11 hari lagi, padahal di website yang aslinya di official linknya tadi itu dia udah close gitu. Jadi teman-teman double check aja sih kalau masalah ini. Nah pertanyaan selanjutnya, apakah aku pernah mendapatkan informasi atau misalkan ke luar negeri dari aplikasi ini? Yes, pernah. Pertama ke Turki, yang kedua tuh ke Thailand waktu aku ngajar bahasa Inggris di sana, dan semuanya kayak covered at all gitu. Jadi beasiswa gitu, dan enak banget. Aku aja bisa dapet, masa teman-teman enggak? Ya enggak? Nah oke, segitu dulu aja teman-teman video untuk hari ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan kalau misalkan teman-teman butuh bantuan untuk motivation letter, untuk CV, ya untuk di review kayak gitu, silahkan langsung kontak gue review yang ada di bawah. Nanti bakalan dibantu untuk review aplikasi beasiswanya. Thank you so much and I see you in the next video. Goodbye.